Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan ke-13 ini buka bukunya halaman 23. Kemarin kita membahas tentang orang jujur disayang Allah, bagian A. Sekarang kita membahas bagian B, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Kalau dalam Al-Quran disebutkan berarti itulah suatu hal yang wajib ya, karena ada orang tua dan guru. Wajib ya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan keberkahan hidup kita baik di dunia dan akhirat ya. Seseorang atau anak yang baik terhadap orang tua, terhadap ibunya terutama, dia akan selalu dimudahkan dalam hidupnya. Dia akan dimuliakan oleh Allah dalam hidupnya baik di dunia dan akhirat. Dengan satu syarat, yang pertama dia beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena di sini disebutkan karena orang tua adalah telah mengandung kita 9 bulan lamanya di dalam perutnya ya. Orang tua adalah terutama ibu yang sangat berjasa dalam hidup kita. Allah menciptakan kita, syariatnya melalui orang tua kita. Ya, orang tua kita yang menjadi wasilah kita adanya di muka bumi ini. Syariatnya seandainya orang tua kita, tapi kalau hakikat tetap Allah ya. Tidak, syariatnya kalau orang tua kita tidak ada, mungkin kita juga tidak ada. Kita tidak merasakan pengalaman hidup di dunia ini. Itulah. Sejak kecil kita, ketika kita terlahir ke dunia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tergeletak seorang bayi yang tidak bisa apa-apa. Seandainya mereka tidak merawatnya, tidak memberi makan minum kita, mungkin saja kita akan mati. Tidak akan sebesar ini.
merawat kita semenjak kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mencari makan, duduk berdiri pun kita tidak bisa. Begitu besarnya kasih sayang orang tua kita. Maka jelas sekali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pula kepada murkanya orang tua. Makanya kalau begitu, kalau orang tua kita baik, menyuruh kita dalam hal kebaikan, maka laksanakanlah, jangan pernah membantah. Karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Jadi selama orang tua kita tidak menyuruh kepada hal-hal yang jelek, terutama misalnya orang tua kita tidak menyuruh untuk berpindah agama, misalnya orang tua kita tidak menyuruh kita untuk mencuri, misalnya orang tua kita tidak menyuruh hal-hal yang dimurkai Allah, maka selama itu pula kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Kalau orang tua kita menyuruh menyapu, mencuci, memasak, ke pasar, apalagi belajar, misalnya apapun itu hal-hal yang tidak berkaitan dengan kerusakan yang orang tua suruh, maka kita harus melaksanakannya. Karena kalau orang tua marah, misalnya kita disuruh belajar oleh orang tua, terus orang tua kita marah sama kita, maka dalam artinya itu Allah pun marah terhadap kita. Kalau kita misalnya disuruh ke pasar nggak mau, disuruh beli ke warung misalnya nggak mau, misalnya orang tua marah kepada kita, itu artinya Allah pun marah kepada kita. Ya anak-anak, siapa sih yang mau dibenci oleh Allah dan tentu saja tidak mau. Karena kalau Allah sudah membenci, apalagi murka, kita akan sulit sekali hidup kita. Contoh orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang berbuat jahat misalnya, orang tuanya akan murka, maka orang di sekeliling pun akan murka. Itu artinya pun Allah pun akan murka. Dia hidupnya akan sulit, susah untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Sedangkan hidup itu yang intinya adalah, hidup itu adalah mencari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Itulah ya. Jadi salah satunya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kemuliaan pun itu adalah kita harus patuh kepada orang tua ya, dan juga guru. Maka jangan
Jangan sekali-kali meremehkan. Mintalah doa kepada orang tua untuk kesuksesan. Intinya bukan hanya minta, intinya kepada orang tua itu yang penting kita baik, kita membantu sesuai kemampuan kita, ya. Apalagi kalau udah dewasa. Kalau udah dewasa atau kita udah berumah tangga, apalagi kalau kita pengen dilancarkan rezekinya, dibahagiakan hidupnya, pokoknya kalau nggak percaya sama bapak, silahkan studi kasus, silahkan kalian lihat di sekeliling masyarakat perbedaan antara orang yang baik terhadap orang tua, yang peduli kepada orang tua, dan orang yang tidak peduli kepada orang tua. Hidupnya pun akan beda. Orang yang peduli kepada orang tua hidupnya akan selalu dimudahkan. Tentu saja dengan kemudahan inilah akan melahirkan kebahagiaan. Silakan kalian cek orang yang peduli kepada orang tua dan orang yang tidak peduli kepada orang tua. Biasanya orang yang peduli kepada orang tua jauh lebih mudah hidupnya, jauh lebih tenang hidupnya, jauh lebih damai hidupnya. Mungkin ini saja untuk pertemuan ke-13 ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Begitu juga guru belum itu ya Pak. Begitu juga guru. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, innal mu'allima wa tabiba la yansuhani la yukrimukuma. Sehingga orang yang pintar atau mu'alim atau guru, sebenarnya orang yang pintar atau mu'alim atau guru, wa tabiba dan dokter, mereka berdua tidak akan menolong kita, tidak akan membantu kita, menasihati kita kalau kita la yukrimani hima, kalau kita tidak memuliakan keduanya tersebut. Maka kita selayaknya kita harus memuliakan guru atau mu'alim itu ya. Karena mereka tidak akan peduli kepada kita kalau mereka tidak kita muliakan, seperti itu. Jangan hidup itu harus dengan ilmu, seperti yang dikatakan oleh hadis yang telah Bapak ucapkan dulu, yaitu hidup itu harus dengan ilmu. Hidup harus dengan ilmu, atau dunia harus dengan ilmu, akhirat pun harus dengan ilmu. Baiklah, untuk tugasnya adalah bikin kalimat ya, minimal 5 kalimat ya, itu macam-macam hormat kepada orang tua dan guru. Mungkin ini saja untuk pertemuan ke-13 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.